Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala naha Umar an bai'i ummahatil auladi faqala. Diriwayatkan dari ibni Umar, anaknya Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar, naha Umar mencegah an bai'i ummahatil, dari penjualan seorang ibu al-auladi kepada anaknya. Faqala la tuba'u wa la tuhabu yastamsikuna biha ma badalah. Jadi seseorang ibu tidak boleh menjual anaknya kepada orang lain. Zaman dulu kan ada perbudakan. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, itu ada perbudakan di mana-mana. Mungkin kalau sekarang sudah gak ada ya perbudakan. Jadi waktu itu Umar menegur seorang ibu-ibu yang menjual anaknya di pasar. Karena perbudakan waktu itu sangat marak dan hampir sudah menjadi adat atau sudah menjadi kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy, jadi termasuk dari larangan perdagangan, yaitu perdagangan manusia atau ummahatil aulad, itu dinamakan perdagangan manusia atau perbudakan manusia. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kutta nabi'a sararina ummahatil aulad. Kemudian Nabi Muhammad mengikuti seseorang yang sedang melakukan perdagangan tersebut. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun. Kemudian Nabi menyuruh orang yang berdagang tersebut enak-enak di pasar, duduk di kursi, lalu Rasulullah mendatanginya, mengikutinya, kemudian menyuruhnya, hayyun, berdirilah, la yara bidzalika ba'san, jangan kamu lihat aku lagi jika engkau ba'san, tidak menangisi perbuatanmu. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daraqutni wa Shahhahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daraqutni wa Shahhahu Ibnu Hibban. Kalau sekarang ibarat seseorang yang sedang menjual barang haram seperti biawak, buaya, anjing, babi, celeng, semua yang haram. Bagaimana tindakan Rasulullah waktu itu, yaitu menghampirinya lalu memberikan gertakan, berdiri, hayyun, disuruh berdiri, lalu diberikan disuruh untuk apa? La yara bidzalika ba'san, jangan kamu pernah melihatku lagi ba'san, kecuali engkau menangis. Jadi orang tersebut disuruh menangisi segala perbuatannya yang dianggap salah, disuruh menangisi dan meminta ampun kepada Allah seraya berdoa, Allahumma astaghfirullah wa atubu ilaih, aku meminta ampun kepadamu ya Allah, wa atubu ilaih, dan aku kembalikan semua urusanku kepadamu, kepadanya Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'il farar, yaitu dari Rasulullah pernah mencegah, yaitu dari penjualan yang menipu, farar, gurur, an bai'il gurur, yaitu yang menipu, seperti menjual sesuatu akan tetapi ia tidak jujur. Orang karena dilihat ini orang jauh, tadi orang beli 5.000,
Kelihatan orang jauh, akhirnya dijual 10.000. Itu termasuk perbuatan yang dilarang. Ngentol ya sami menipu. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mashtara ta'aman fala yabi'u hatta yaqtalah. Jadi orang pernah memberi syarat, termasuk yang dilarang oleh Rasulullah, yaitu memberikan syarat ta'aman, sebuah makanan. Jadi seumpama menjual buah-buahan, lalu orang tersebut disyarati, gini, tak kasih murah, tapi ada syaratnya. Syaratnya sampean harus seperti ini, melakukan ini. Itu termasuk dari sesuatu yang dilarang dalam perdagangan. Wa anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'ataini fi bai'atin. Jadi Rasulullah mencegah an bai'atan, dari dua penjualan fi bai'atin dijadikan menjadi satu. Seperti dua penjualan yang berbeda antara timun ataupun timun dengan semangka, lalu dicampur menjadi satu dan harganya disamakan. Itu termasuk dari larangan perdagangan. Sesuatu yang berbeda dicampur menjadi satu lalu harganya disamakan. Semuanya timun harganya 15.000, semangka 20.000 atau 25.000, lalu dicampur semuanya harganya menjadi 25.000. Timun 25.000, dua akhirnya menjadi 50.000. Itu termasuk dari perdagangan yang dilarang. Apa? Jual beli. Saya jual di Palaran, tapi saya mau beli semuanya. Kalau beli Palaran, ada yang saya beli di kelas. Oh, maksudnya ada orang menjual tapi harganya tidak sepertinya, tapi ikhlas orangnya. Sebenarnya ikhlas, semua orang itu yang membeli boleh, tapi secara akadnya yang tidak sah. Tapi hukumnya boleh. Seperti menjual sayuran, sayuran, jual sayuran lalu diberikan murah, harganya 10.000, dibeli 5.000, boleh hukumnya. Tapi secara akadnya itu kan akadnya tidak sah. Jualan kan nggak boleh rugi. Iya, kan jualan yang boleh lebih uang, ikhlas nggak mau tenolong. Namanya orang berdagang itu pasti mengambil keuntungan, kan nonton. Kalau seperti itu berarti kan itu amal, sedekah, amal. Harus dijelaskan. Yang namanya kurang 5.000, amal kan udah nonton. Memang harus akadnya seperti itu. Akid muakad. Orang yang berakad dan orang yang diakati. Boleh, tapi akadnya tidak sah.
harus dijelaskan ini 5.000 berhubung hari apa tahu kesampaian seperti itu ulang tahun tak kasih murah. 5.000. Tahu di katanya orang yang itu biasanya harganya 5.000. Sudah dengan saya dibeli 10.000. Mungkin itu ya. Saya beri maksud ini kan. Seandainya ada orang biasanya menjual 5.000. Lalu karena tidak kenal dijual 10.000. Tapi yang beli kan senang. Oh. Hukumnya boleh sama. Sing jual itu nambahi ataupun yang beli itu nambahi boleh, tapi akadnya yang tidak sah ketika tidak dijelaskan. Kan jual beli itu ada akad seorang yang menjual dan seorang yang membeli. Ada hasil, ada untung. Namanya orang berjualan nonton. Mbak Sidik. Harganya 10.000. Sampai mau berapa? Kalau 10.000 ya sampai harus ada sodakohnya berapa kan makan. Kalau Mbak Sidik itu ceritanya nonton ya ceritanya ya. Ini sarung 5.000, 15.000 harganya, kulaknya 13.000, ambilnya 2.000. Nonton. Jadi beli sama beli atau enggak tuh kalau basitik dulu lebih jelas. Tapi kalau sekarang nek nonton diguyu-guyu ngono. Mulai 10 ini ada termasuk sedekah yang basitik. Sampai yang sedekah kan sampai lebih 10.000, lebih 10.000. Dulu Mbah Sidik dagang sekali kiamat ketika setelah melaksanakan haji. Sewaktu perjalanan haji bertemu Rasulullah di kota Mekah. Ceritanya bertemu lalu waktu itu Kiai Hamid itu masih kecil, umur sekitar 12 sampai 15 tahunan. 12 sampai 15 tahunan diajak oleh mbahnya Mbah Sidik ke kota Mekah. Akhirnya di sana bertemu dengan Rasulullah. Lalu Mbah Hamid bertanya, "Sinten niku, Mbah?" "Iku Rasulullah." Lalu setelah itu pulang ke Indonesia dan diberikan karunia sebuah ilmu laduni. Ya Habib. Jadi maca kitab niku gak usah belajar sudah bisa. Itu yang dinamakan ilmu laduni. Seperti orang Indonesia buta huruf, gak pernah sekolah, gak pernah belajar sama sekali, gak pernah nulis ataupun yang lain. Nah, kok moro-moro dia bisa berbincang dengan Pak Gubernur semuanya? Kok moro-moro dia bisa membaca seperti membaca saya sedang duduk. Nah, kan ada sampai sekarang mungkin ada orang yang buta huruf seperti itu. Itu juga istilahnya di itu namanya ilmu laduni. Kalau di Indonesia mungkin istilahnya itu termasuk ajaibu, awajib, orang yang mempunyai kelebihan, orang yang mempunyai keistimewaan
tanpa proses dan tanpa bertahap langsung bisa. Iya, dalam ini ya sopo, ya kan, dan kamu saking Tenggalan yang saking Hongkong, kamu bisa kembali Indonesia. Ya sebuah kamu nggak boleh sangat bahasa Hongkong, kamu bahasa Indonesia kamu sangat. Itu sangat manus. Ini kan termasuk ilmu ladun. Ilmu yang diberikan oleh Allah, ilmu laduni, atau kalau itu di Al-Quran itu disebutkan namanya itu kasyaf. Kasfun itu kan sesuatu yang tertutup, ibarat selambu. Nah, lihat Cak Tolib di sana, gak kelihatan, hanya selambu nih, lalu dibuka, kelihatan. Akhirnya bisa menebak, itu Cak Tolib. Itu ilmu kasyaf, yaitu membuka sesuatu yang rahasia. Syirrun aqobah, rahasia yang mengakibatkan seseorang itu menjadi awajib, menjadi takjub akan kemampuan seorang tersebut. Ada namanya kasfus syaitan, yaitu ilmunya setan. Wa kasfullah, ada namanya kasfullah, ada 3 macam. Dan yang ketiga yaitu kasfu ma'rifah, kasfu ma'rifatullah yang pernah dimiliki oleh seorang ulama yang pernah hidup di masa Wali Songo. Itu bukan kasfullah lagi, kasfu ma'rifatullah, di atasnya ilmunya para wali. Kalau wali itu kan kasfullah, para Wali Songo itu. Kalau ini namanya Syekh Siti Jenar yang mempunyai ilmu kasfu ma'rifatullah, sehingga ia berdalih manunggaling kawula Gusti, aku telah menyatu dengan Tuhanku. Ketika ditanya siapakah kamu, Allah. Bagaimana bentukmu? Allah. Terus dari apakah kamu? Allah. Jawabannya seperti itu. Karena dia itu sudah alamnya berbeda, sudah ada di alam yang memang khusus, maka ia pun ajarannya juga berbeda dengan para wali. Dan wali pun memakluminya. Sesi Jenar sudah paham dengan karakternya. Lalu bagaimana dengan kasfus syaitan? Kasfus syaitan itu sesuatu yang dipelajari melalui ritual, seperti dukun. Dukun itu berhubungan dengan jin dan setan. Lalu setan itu naik ketika di langit ketujuh mendengarkan perbincangan para nabi, para anbiya wal mursalin. Dia tertutup, akhirnya terdengar tidak jelas, remang-remang. Jadi jangan mudah percaya kali dukun. Dukun itu hanya 1001, hanya satu sing bener, 1000 bohong kabeh, nipu kabeh. Tapi kalau kasfullah itu sudah pasti benar. Ma'rifatullah itu benar. Ilmu syaitan yang jelas kasbuddin itu sama. Cuma berbeda. Jin, setan, manusia, makhluk halus itu seperti gini. Kalau di dunianya jin itu, dulu saya pernah ketemu orang sakti, katanya sakti, punya keris, ya banyak kerisnya, keris terus apa itu, dia itu paham tentang dunia itu. Jin itu memang dunianya itu sama dengan manusia,
ada pemimpinnya, ada pengikutnya, ada mungkin kalau ada RT RW, terus gubernurnya, rajanya ada. Sedangkan setan itu orang yang setan itu makhluk yang membisiki jin. Itu namanya setan, yang mengajak sesuatu ke perbuatan yang tidak boleh atau dilarang. Itu setan. Kalau jin itu yang membahayakan manusia pada diri kita, itu namanya jin. Karena jin itu mempunyai sudah sifat wataknya yaitu jahat. Maka dulu ada cerita Kiai almarhum Kiai Hasan Abdullah ketika mau haji ditawari, hajiin apa, lalu di katanya karena Kiai Hasan Abdullah tidak percaya, akhirnya agak percaya. Ternyata benar, jin itu hanya bisa merubah, mensulap mata kita. Padahal tempatnya tetap di sini, tapi seperti di Mekah, duduk di rumah, tapi seakan-akan seperti di sebuah lautan. Sebuah kali itu jin, itu yang namanya jin. Kalau setan itu tugasnya mengajak manusia ke dalam api neraka, berbuat sesuatu yang tidak baik, tidak senonoh, perbuatan keji, mungkar, setan. Kalau di atasnya ada lagi iblis namanya. Iblis pertama kali yang diciptakan oleh Allah, yaitu yang disuruh menyembah kepada Nabi Adam, namanya iblis Azazil. Orang yang paling dipuja-puja, orang yang paling dipuji-puji di atas langit dan di surga. Lalu karena satu kecerobohan dan kesombongannya, yaitu tidak mentaati perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, diusirlah dia ke bumi. Iblis komen kepada Allah, "Loh, Adam kok gak diusir juga?" Akhirnya diberikanlah kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa. Karena kelemahan seorang laki-laki itu adalah perempuan, akhirnya digoda melalui Siti Hawa. Akhirnya dimakanlah makanan yang sudah diperingatkan oleh Allah untuk tidak dimakan, yaitu buah huldi di dalam surat At-Tin. Huldi, surat Tin. Akhirnya diusirlah Nabi Adam di daerah timur, lalu Siti Hawa di daerah barat. Kalau sekarang itu mungkin daerah Afghanistan, Azerbaijan, Pakistan, daerah sana diusir Nabi Adam. Kalau Hawa diusir di daerah barat, sekarang mungkin namanya Amerika Serikat, terus Argentina, Peru. Lalu dipertemukanlah keduanya di Jabal Rahmah. Tuh di daerah Mekah. Akhirnya dipertemukanlah kembali Siti Hawa dengan Nabi Adam. Akhirnya mempunyai 4 anak, Habil, Qabil, terus yang 2 perempuan. Akhirnya di sanalah awal terjadinya kurban. Yang Habil memberikan hasil panennya, beras, gandum, karena itu perintah dari Allah langsung kepada Nabi Adam, yang wajib, yang harus dilaksanakan. Akhirnya dan Qabil yang memberikan, dan Habil hasil panenannya rusak.
akhirnya timbul dalam dirinya rasa iri. Lalu setelah itu minum kambing, minum kambing, kopi. Oke, sama saudari perempuannya, kan waktu itu nikah silang itu boleh. Zamannya Nabi Adam masih manusia pertama, mempunyai 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan, tapi disyaratkan yaitu harus silang. Jadi anak pertama dengan anak yang ketiga, terus anak kedua dengan anak keempat harus silang. Dari sana timbullah rasa cemburu Habil, rasa iri, dengki, hasud. Akhirnya terjadilah pembunuhan pertama kali manusia, adiknya sendiri. Dari sana lalu diteruskan oleh generasi selanjutnya. Jadi kurban itu sebenarnya bukan dari zamannya Nabi Ibrahim tapi dari zamannya Nabi Adam sudah ada namanya kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Allahumma hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma taqabbalna min ahadina wa la taqabbalna min su'udina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.